Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin sholihat, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk hadis yang ke-10, yaitu at-thayyibu al-halalu syartul qabul. Makanan yang baik kemudian halal itu adalah syarat qabul, diterimanya doa-doa kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu apapun kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana perintah tersebut ditujukan kepada para nabi, para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'amalu sholiha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang bagus-bagus, yang thayyib, wa'amalu sholiha, dan melakukanlah amal soleh. Kemudian Allah berfirman, perintah yang sama ditujukan kepada orang-orang beriman dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Di surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Perintah kepada para nabi untuk memakan hal-hal yang baik, memakan sesuatu yang baik. Di Al-Baqarah 172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman sama dengan perintah kepada nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'asha aghbara yamuddu yadahi ila sama." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kemudian rambutnya acak-acakan, aghbara, tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadahi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, dan dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Dia berdoa kepada Allah. Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa masyrabu haram, minumannya juga dari sesuatu yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya dari harta haram. Wa gudiya bil haram, kemudian dia dibesarkan, ditumbuhkan dengan harta haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana bisa doa-doanya diijabahi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat luar biasa, berbicara terkait halalan thayyiba, yaitu makanan dan sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita minum harus halal, yang kedua thayyib. Halal belum tentu thayyib. Demikian juga thayyib belum tentu halal, jamaah sekalian. Susu itu thayyib, tapi kalau didapatkan dengan cara mencuri jadi haram. Kemudian jamaah sekalian, kadang ada telur itu halal, tapi bagi orang-orang yang memiliki alergi tidak thayyib. Baik, jadi harus halalan thayyiba, yang halal dan yang thayyib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang lumayan panjang ini? Yang pertama, jamaah sekalian, syarat untuk mendapatkan doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang diijabahi adalah apa? Kita harus memastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum berasal dari harta halal. Demikian juga pakaian kita, kendaraan kita, dan anak-anak kita juga dibesarkan dengan harta halal. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh harta haram itu sangat mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Walaupun dia dekat dengan masjid, walaupun dia tinggal di sebelah masjid, kalau dia sejak kecil dibesarkan dari harta haram dan terbiasa setelah besarnya makan harta-harta haram, maka lama-kelamaan dia akan menjauh dari masjid walaupun sebelumnya termasuk jamaah masjid yang aktif. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syarat untuk memudahkan doa-doa kita diijabahi.
Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lantas beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari muka bumi ini yang halal dan thayyiba, halalan thayyiba. Kemudian tiba-tiba sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdiri sambil mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang yang diijabahi doanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Artinya, pastikan zatnya zat halal, sumbernya sumber yang halal juga. Ada yang halal secara zat, tapi haram secara maknawi karena didapatkan dari harta yang haram. Kemudian ada juga yang bisa jadi hartanya halal, ya hartanya halal, atau didapatkan dengan cara yang halal maksud saya, tapi itu tidak thayyib, ya banyak. Maka yang disuruh adalah apa? Halalan thayyiba. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, kamu perbaiki makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang doanya mustajab. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Innal abda la yaqdhifu al-luqmatal harama fi jawfihi, sesungguhnya bila seorang hamba memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman, maka Allah tidak akan menerima amal solehnya selama 40 hari. Masya Allah, satu suap haram. Bagaimana dengan triliunan dikorupsi dari rakyat? Bagaimana dengan pencurian terhadap harta negara? Itu mungkin seumur hidup tidak diterima amal solehnya. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru auladihi. Hamba mana saja yang tumbuh kembangnya, lahir berkembangnya dari harta haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ini ma'asyiral muslimin, hati-hati jangan sampai kita merusak anak kita, merusak istri kita gara-gara harta haram yang kita berikan kepada mereka di saat menyusui, di saat di kandungan mereka, atau kita berikan susu dari harta yang haram. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran pertama yang paling penting, yaitu apa? Doa kita akan dijabahi kalau makanan, minuman, kemudian dibesarkan dari harta halal, makanan juga halal, demikian juga berpakaian dari harta yang halal, baik secara zat maupun secara maknawinya, secara mendapatkannya. Kemudian ini balikannya apa? Kebalikannya berarti diantara yang menyebabkan doa-doa kita tidak dijabahi, walaupun kita berdoa di depan multazam ataupun di raudhah, adalah apa? Ada makanan haram yang masuk ke perut kita, atau jangan-jangan harta yang digunakan untuk pergi umroh itu harta korupsi. Dia korupsi 1 miliar, dia gunakan untuk umroh 50 juta misalkan. Dengan cara seperti itu dia beranggapan atau meyakini dosa umrohnya, korupsinya habis. Dia bisa menyogok malaikat, dikiranya seperti itu. Jadi 950 juta halal bagi dia. Oh tidak, harta tersebut tidak berguna bagi dia, umrohnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, orang yang beribadah dengan menggunakan harta haram seperti orang yang ketika mencuci pakaiannya bilasan akhirnya pakai air kencing. Jadi sama saja jemaah sekalian. Kemudian saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Yaitu adab-adab dalam berdoa. Agar doa kita diijabahi, di sini disebutkan beberapa adab. 1, safar. Seorang musafir, doa-doanya mustajab selama safarnya adalah safar kebaikan. Kemudian berikutnya, orangnya menampakkan dirinya kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti rambutnya acak-acakan, gak sempat sisiran, kemudian pakaiannya berdebu, kemudian selanjutnya menengadahkan tangan. Jadi menengadahkan tangan itu salah satu sebab mustajabud dakwah. Kemudian yang lebih penting daripada itu semuanya adalah makanan, pakaian, minuman, demikian juga kendaraan kita, rumah kita harus terbebas dari harta haram. Barulah doa-doa kita dijabahi.
Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah apa? Luar biasa Islam. Tidak sekedar mengajarkan bagaimana sholat, bagaimana berinteraksi dengan Allah, sampai hidup yang baik pun diajarkan dalam masalah makanan. Jangan remehkan makanan, karena fisik kita ini itu tumbuh dari makanan. Ya, jangan remehkan makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, makanlah makanan yang halala thayyiba, yang halal dan thayyib, ya. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Barakallahu fikum ajma'in, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.